Ini juga saya dalam rangka ini memperbaiki PPT-nya, PPT yang dari kampus kok ada yang tumpang tindih gitu kan. Ya, kita masuk ke konsep cabangan yang lanjutan. Nah, ini kemarin kita udah belajar kalau kondisi itu bisa juga disambung dengan apa namanya, kondisi logika ya. Hubungan lebih sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Nah, ini juga bisa mengkombinasikan ya, asal penggunaannya benar gitu ya. Kalau kita perlukan ya bisa kita pakai, kalau enggak ya itu jangan dipakai gitu ya. Nah, ini kemarin kan kita sudah ini ya. Jadi penulisannya adalah sekali lagi untuk penulisan Python-nya seperti ini. Ini yang kuning ini adalah satu kesatuan namanya blok. Kalau satu perintah aja boleh, boleh. Yang minggu lalu udah kita kasih tahu ini boleh. Tapi kalau kondisi memenuhi, yang if di sini yang pertama if kondisi memenuhi berarti true. Kalau true si kuning ini semua dikerjakan itu namanya satu blok. Lurus saja tuh ya. Perintah 1A, 1B, 1C sampai 1Z itu satu garis. Ya, lurus tab-nya sama. Ya, demikian juga untuk else. Kalau kondisi ini tidak memenuhi, dia akan lari ke else. Kalau dia dalam if lagi bisa elif, ya. Ini perintah yang merah-merah ini itu juga satu blok. Boleh satu perintah, boleh beberapa perintah. Ya, itu kalau dikerjakan dalam satu kesatuan itu dibuat dalam blok. Cirinya blok berarti garisnya sama, ya. Contohnya ya kuning dari atas ke bawah sama ya posisinya. Jadi itu milik blok 1 ya, blok 1. Yang merah juga satu blok sendiri. Nah, itulah yang namanya blok. Ada yang masuk kayaknya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini kemarin kan kita udah belajar kalau kita pakai if, ya, kemudian ada perintahnya. Mungkin suatu saat kalau dia begini kita nggak usah ngerjain apa-apa gitu ya. Nah, ini kita bisa tinggal tambahkan kata pas di sini. Ya, jadi kalau mestinya sih kalau iya harus kerjain apa gitu. Kalau enggak, misalnya nggak ada yang dikerjakan gitu ya, pas gitu ya. Berarti ini lompat. Nah, sebenarnya ini nggak berguna jadinya ya. Tapi mungkin kalau ada else-nya jadi bisa. Kalau ini pas else-nya, misalnya sini ya. Ini pas, kemudian di sini else. Else kecil ya. Misalnya di sini taruhlah right, print. Misalnya selesai. Ini contoh. Ya, jadi gini. Kalau ternyata ini lewatin nggak ada yang dikerjain, biasanya kan kalau enggak else-nya pas gitu ya. Kita lompatin nggak ada. Cuman kalau yang ini, kejadian yang ini kita bisa tambahkan kata pas. Pas ini berarti kita lewatin gitu ya. Nggak dikerjain apa-apa. Tapi kalau dia false baru kerjakan ini. Biasanya kan yang nggak dikerjain apa-apa di bawahnya else-nya kan. Nah, ini jika ini ada di sini bisa dipakai pas. Nah, ini saya lupa, kayaknya udah ya. Jadi menentukan, ya udah kayaknya menentukan sangat memuaskan, predikatnya memuaskan, udah ya. Kalau misalnya Python-nya kita. Nah, ini coba mungkin difoto dulu untuk dikerjakan.
Nanti bisa ditampilkan, dikirim ke WA saya juga boleh. Coba buat flowchart-nya. Jadi kita mau menentukan ya, nah ini desain output-nya, ya output-nya seperti ini nanti mau keluarnya. Jadi ada judul termasuk generasi apa, ya kalau namanya siapa diisi, tahun lahirnya berapa. Nah si Dini ini misalnya kita input Dini Anda tergolong generasi Y berdasarkan ini kelahiran tahun 89 ada di sini. Nah berarti kan ada baby boomer, generasi X, generasi Y, generasi Gen Z ya. Nah ini 4 ini masing-masing ada ketentuannya lahirnya dari mana. Nah ini yang menentukan generasinya. Nah kalau generasi baby boomer berarti dia misalnya 1960. Nah itu baby boomer ya. Nah di situ. Nah, kalau di sini antara dari sini sampai sini berarti Gen Gen X, Gen Y, Gen Z. Gitu. Nah ini untuk menentukan ini kita bisa pakai ada 4 berarti kita menggunakan berapa decision dikurangin 1 kan berarti ada 3 decision. Nah ini coba kalian buat flowchartnya supaya outputnya begini. Setelah kita coba input tahunnya ini kan yang mengaruhi tahun ya, lama kan tinggal cetak ya. Kalau tahunnya berapa berarti dia termasuk generasi mana? Apakah baby boomer, apakah generasi Z, Y atau X, Y, Z. Nah setelah Z nggak tahu nanti generasi XX atau apa begitu ya. Nah ini berarti bermain dengan kalau ini karakter ya, string. Berarti nggak usah pakai kata integer atau float gitu ya atau string waktu kita menginputnya. Nah ini yang pertama. Kalian foto dulu atau screenshot terserah. Yang kedua adalah ini. Ya, kita minta desain outputnya seperti ini, mau keluarnya seperti ini programnya. Judulnya mau tahu keadaan tubuh Anda. Keadaannya gimana? Ya, bisa dia kurus, langsing atau sehat tulisannya ya. Kemudian yang satu lagi gemuk. Berdasarkan apa? Nilai BMI. Nilai BMI dapatnya dari sini. Jadi kalau dia isi dalam kilogram 65 dibagi ya tinggi badan 172 dipangkatin baru 172 kali 172. Nah nanti nilai BMI-nya berapa, masuknya yang mana. Nanti outputnya di sini bisa langsing, bisa kurus, bisa gemuk. Saya warnain aja kali ya. Nanti maunya tulisannya gini. Ini kurus, berarti terlalu kurus. Atau langsing, sehat. Ini yang pas nih. Ya, jangan saya terus kamu. Nanti bahan kamu bisa untuk adik kelas kamu yang lain nanti. Kan, tahun-tahun berikutnya kalau saya masih ngajar mata kuliah ini. Ya, terus di sini outputnya akan tertulis langsing. Ini langsing kurus atau gemuk itu berdasarkan BMI ini. Nah, jadi memang cari BMI-nya dulu. Ya. Nah, yang kuning-kuning ini inputan. Yang ini dicari.
BMI kan dicari berdasarkan rumus ini. Kemudian Anda bentuknya termasuk berbadan langsing, terlalu kurus, atau gemuk. Ini tulisnya. Jadi outputnya begini. Kalau orang lain lihat, oh kok keluar sendiri begitu ya. Padahal kita buat ada rumusnya, ada pengujiannya, apakah dia kurus, apakah dia langsing, apakah dia gemuk. Nah kalau ada 3 gini berarti decisionnya cukup 2. Ya, ini sudah difoto. Nah sekarang coba kalian coret-coret ya. Ambil kertas, coret-coret, buat flowchartnya dulu untuk output yang diberikan. Kalau yang ini outputnya maunya begini. Ini kotak ini tanda layarnya ya. Nanti mau munculnya begini. Jadi ada judul, Anda termasuk generasi apa? Pengen tahu dong. Nama kamu masukin, tahun lahir kamu masukin, nanti akan keluar inputan namanya ditulis di sini. Anda tergolong generasi hanya Y gitu. Atau generasi Z, tergantung tanggal lahir kalian. Ya, nah ini berarti tahapannya kan udah ada nih desainnya. Mau keluarnya seperti ini. Programnya ngikutin ini dong. Yang pertama muncul apa, selanjutnya muncul apa, minta data apa, hasilnya ya. Generasi set ini harus dicari. Nggak ujuk-ujuk dapat. Nah, nyarinya gimana? Pakai decision. Apakah ya, misalnya ini tahun lahir. Terserah ya, pakai variabelnya apa terserah. Tahun lahirnya berapa? Nah, inilah yang kita uji. Ya, kalau di atas di bawah tahun 65 berarti baby boomer tulisannya. Ya, tergantung si Dini yang ini contoh ya, dia termasuk yang mana. Sekali lagi yang satunya beda situasi. Jadi kita cari BMI-nya. Kita input berat badan dalam kilogram, kemudian masukkan tinggi badan dalam sentimeter, jangan 1,72 itu enggak ya, dijadiin sentimeter. Kalau dia inputnya langsung sentimeter lebih enak ya, ini langsung sentimeter langsung kilogram, hasilnya dapat nilai BMI. BMI-nya dihitung dulu baru bisa cetak. Dan kebalik, jangan nyetak dulu baru hitung. Nah itu pendengar ya. Nah kalau udah dapat ini bisa menentukan langsing, kurus, terlalu kurus atau gemuk. Pakai apa? Ini dulu. Nah, mau pakai dummy nggak? Misalnya ini BMI, udah namanya BMI aja. Tapi si langsing, si kurus, si gemuk ini masuk ke variabel. Supaya ngeprintnya sekali. Kalau ngeprint berkali-kali boleh, cuman kan ngapain panjang. Berarti waktu akses dari program kamu kan lebih panjang karena perintah-perintahnya lebih banyak. Jelas? Ya, coba ini foto dulu, terus nanti kita buat flowchartnya. Ini bukan kita ya, kamu dulu. Kamu, kalau saya kan tahu ya. Jadi pertama kan start, kemudian ada yang mau dihitung ini yang mau dicari sebenarnya generasi. Ini string ya. Nah, berarti mungkin namanya gen. Variabelnya gen. Gennya isinya blank. Ya kan kalau harga awal. Terus cetak judul ini. Setelah cetak judul pakai simbol dokumen bisa, IO bisa. Nah, setelah itu baru input nama, input. Ya tergantung ini mau pakai variabel apa. Ya. Kayaknya nama aja gitu kan ya, lahir tahun misalnya. Terus hasilnya gennya variabelnya gen, bisa saja begitu. Jadi yang ganti-ganti yang mana? Ya, bisa dia baby boomer, bisa dia generasi X, generasi Y, generasi Z. Gitu. Jelas pertanyaannya?
Ya, sekarang dibuat flowchart-nya, output-nya maunya begini, jadi flowchart itu mengikuti output yang diminta. Jadi ketemu apa dulu setelah start, ketemu ini apa harga awal tentunya, kemudian ini judul, karena nggak ada apa-apanya, cuma nampilin doang. Ya. Mau bertanya, Anda termasuk durasi apa? Ya, masukin ini. Ya, kalau udah ada, boleh tuh nanti dikasih ke saya satu supaya bisa dilanjutkan ke Python-nya. Ya, nanti saya akan ambil salah satu, mungkin perwakilan aja ya satu ya, yang dimasukin ke saya. Kalau salah nggak apa-apa, karena kan masih belajar. Ya, nanti kita bahas gitu ya. Saya akan tampilkan di sini ya, biar saya bisa ngasih reviewnya ya. Kamu udah benar atau masih ada yang keliru ya, karena kan masih baru ya. Kalau udah benar baru pindahkan ke bahasa Python supaya outputnya begini yang di kotak ini ya. Coba kalian coret-coret dulu. Gimana? Bisa dicoret-coret dulu flowchartnya untuk output seperti ini. Sebentar, 1 menit, 2 menit ya saya tinggal. Ya, halo, halo. Iya benar, kenapa enggak? Saya ini lagi ngajar. Ya, ya.
Ya, sambil nunggu kalian saya juga coba oret-oret biar bisa bantu. Bentar ya, saya ini ada telepon sebentar. Ada yang sudah mau kirim ke saya, boleh satu dulu kita review.
Gimana sudah? Coba saya mau ambil dulu sebentar. Mau ambil foto dari ini saya. Foto dari flowchartnya. Nah ini kelihatan nggak nih kalau saya buatnya begini. Apakah kalian sama? Gambarnya agak pecah, Bu. Kayak zoom Pecah gitu. ya? Saya gedein. Bentar. Gedein aja ya. Nah ini coba. Nah, cara gampang aja saya ininya kan. Kelihatan? Kelihatan nggak? Lebih kebaca, tapi ada gak kaburnya sih. Ya tapi bisa kebaca kan? Itu gen. Variabelnya gen.
sebentar ya. Gimana kamu punya udah bener sama seperti apa yang saya buat nggak? Atau ada yang beda? Kalau saya beda Bu, kurang diperinci. Kamu bedanya apa? Bedanya Kamu di kurang dari definisi. apa yang saya buat. Iya, Oh, tapi udah yang saya buat memang benar kamu kurang. iya, Jadi tahu ya kurangnya di mana. iya Bu. Ya, ada lagi yang lain yang beda mungkin dengan ini ada. Ini kan ada 4 kriteria ya generasinya. Jadi 3 ininya. Nah, sekarang kalian buat Python-nya. Atau Python-nya nanti saja. Ini satu lagi ya soal yang satunya. Yang ini coba buat.
Itu ada rumus BMI-nya. Ya, kalau salah lagi latihan nggak apa-apa, ya kan? Kalau salahnya lagi ujian, nah itu yang masalah. Nah, coba dibuat lagi ini dulu, catnya dulu. Saya ambil kertas lagi. Nah, di sini berarti sama ya, yang dicari adalah langsing, kurus, terlalu kurus, langsing atau sehat, terserah mau langsing atau sehat, gemuk, bisa juga kurus, langsing, gemuk. Nah, itu boleh. Nah, di situ kita bisa lihat, kita mulai start ya harusnya sih. Terus yang mau dicari adalah apa istilahnya kurus itu apa? Mau pakai variabel apa nih? Keterangan. Mulai aja keterangan. Keterangannya dia kasih harga awal kan. Berarti blank. Terus judul. Cetak judul. Setelah cetak judul bisa masukkan DB sama TB. DB tinggi berat badan sama tinggi badan dalam sentimeter ya. Input. Nah, pakai simbol apa? Coba kamu terjemahin. Harus pakai simbol apa? Hampir sama kan ya caranya kamu ya. BMI-nya di atas, kalau gemuk di bawah
Ya, dari gemuk dulu boleh. Di atas 25 ya, 25 ke atas. Berarti lebih besar atau sama dengan 25 dia gemuk. Kalau tidak, gimana? Ya, 85, di 18 berarti kurus. Berarti di bawah 18 setengah kurus. Berarti BMI di bawah ini 25 ke bawah ya, cuman di atas 18 setengah ya kan. Berarti kalau lebih kecil dari 18,5 dia berapa? Dia kurus. Apa sehat ya, sehat. Sorry, lebih besar. Hampir sama sih ya hasilnya. Apa namanya? Flowchartnya. Cuman karena situasinya berbeda. Mudah-mudahan kelihatan nih. Sorry ya. Itu yang kedua, BMI lebih besar atau sama dengan 18,5. Itu kurang, kurusnya kurang tutup ya. Kurung tutup. Enggak tutup. Ya, karena ini waktunya juga udah ini, saya coba absen dulu sambil kamu ini. Bu mau tanya, kira-kira kalau itu kan masukin inputnya itu sentimeter. Nah itu perlu dimasukin nggak konversinya? Iya, nanti di input Pak. Berarti berat badan sama tinggi badan kan? Iya. Di flowchartnya berarti digambarkan juga konversinya. Ya nanti BMI-nya dicari dulu dong. Baru bisa dicari kurus atau gemuk atau ininya. Iya itu hasil dari BMI-nya. Baik Bu, terima kasih.